Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali terulang bagaimana seorang mukallaf melakukan penipuan kepada saudara kita umat muslim dari lahir. Seorang mukallaf ini sampai rela bersahadat kembali untuk menjadi mukallaf sahabat. Dan cerita ini dibongkar juga oleh saudara kita umat muslim. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak mengejutkan ya saudaraku, karena beberapa dari orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum dari orang yang tidak bertanggung jawab sering memanfaatkan keuntungan-keuntungan ketika mereka menjadi seorang mualaf. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini membuat mereka memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan. Dan sudah beberapa kali dan seringnya terbongkar dari beberapa video yang saya upload sahabat. Hal itu cukup menunjukkan bagaimana ladang menjadi seorang mukallaf cukup menggiurkannya. Tetapi 3 video tersebut banyak mengundang orang-orang yang bersumpu pendek, mengecam saya dan memarahi saya dan menuduh saya menjadi orang yang menista Islam. Seharusnya jika mereka berpikiran cerdas, mereka bahagia ya ketika video ini saya upload, supaya tidak banyak lagi saudara kita umat muslim yang dari lahir tertipu dengan cara-cara oknum-oknum ini. Makanya ada istilah sahabat, mereka berkata agama Islam pekerjaan mualaf. Ada juga oknum-oknum Kristen yang tidak bertobat, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, memanfaatkan hal ini juga. Agama Kristen pekerjaan mualaf. Akhirnya mereka menganggap mualaf ini adalah pekerjaan, bukan sebuah hidayah. Saya cukup memiliki banyak video bagaimana mereka oknum-oknum mukallaf ini memanfaatkan situasi kondisi untuk menipu saudara muslim yang dari lahir. Ketika mendengar ada orang mualaf, biasanya banyak saudara muslim yang heboh, euforia, bangga, terkagum-kagum, sehingga mereka terpesona dengan keadaan tersebut sehingga lupa menyelidiki latar belakang dari mukallaf ini. Dari beberapa di antara mereka banyak yang beragama Islam dan ada beberapa juga yang Kristen ya. Nah, ini orang yang Kristen ini harus bertobat, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita menduakan Tuhan dan tidak boleh menyembah dua Tuhan. Ini videonya sahabat. Dapat laporan bahwa berhasil menangkap pelaku yang mengaku mualaf. Kemudian dengan itu dia memanfaatkan kemualafannya untuk menipu beberapa korban hingga total kerugian lebih dari 74 juta rupiah saat prosesi syahadat. Di teksnya begitu, tidak pernah mungkin mendengar istilah bacaannya. Berapa ya? Jadi seperti ini. Oke, dia ditanyain apakah hafal syahadatnya, dia bilang kurang hafal kayak gitu. Asyhad, Gitu. asyhad, ya. Ini Ustaz pun memberi mengajari sebelum syahadatnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 2 ucapan itu yang harus kita nanti saya bantu bahasa Arabnya, kemudian itu kita bantu secara terjemahannya supaya bisa dipahami ya. Baik. Yang nikah ya. Yang dihadirkan, dilaksanakan Allah, dan insya Allah dilaksanakan Allah. Di doanya memberikan Amin. memberikan Amin. mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Amin. Kita baca dulu. Allah sekolah sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani 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 Ar-Rahim. Baik, yang saya dulu pelan-pelan saja supaya ini. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Oke, jadi itu tadi video prosesi syahadatnya. Bisa dilihat di video itu sebelum syahadat, Ustadz pun memberi arahan prosesi syahadat seperti apa, artinya bagaimana, dan nampak di situ mukanya memang jago banget ya memelasnya ya, mengibanya ya. Muka-muka melas biasa lah, itu yang terjadi di modus-modus orang yang mengaku mu'alaf. Persis sama teman-teman yang melihat di video kami sebelumnya, ibu-ibu yang mengaku mu'alaf itu tadi. Mungkin sebagian besar orang kalau ketemu dengan mereka itu memang betul-betul bisa mengimba gitu loh. Tapi perlu kami tekankan, umat muslim itu sangat baik. Tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan umat muslim itu dimanfaatkan oleh segelintir orang seperti itu. Oke, di sini juga ada video saat 10 detik ya, saya dikirim dari tim Mall Center Indonesia Bogor. Ini videonya. Ya, saya menipu Bu Frida dengan cara pertama-tama menjual kemualafan saya sehingga dia mempunyai belas kasihan saya karena saya diusir sama orang tua. Oke, dia udah mengakui bahwa dia melakukan penipuan kepada Ibu Frida dengan cara menghibah. Adapun di sini kami juga menerima laporan bahwa sebentar. Oke. Jadi atas kejadian kemarin teman-teman itu sampai pulangnya habis subuh ini karena jam 4 pagi pun masih kontak-kontakan ke kami. Oke, kemudian ini juga ada laporan juga. Jadi saat penangkapan kita menerima foto. Ini ada ahwat saksi kunci soal kasus. Ya, betul. Jadi gini. Ini ada ahwat saksi kunci. Soal kasus ini repotnya itu karena para korban keluar duit tanpa unsur paksaan ataupun bukti-bukti kwitansi. Jadi memang kebanyakan modusnya itu setelah mereka berhasil memberi iba, umat muslim itu kalau ngasih duit itu kan nggak mungkin ya. Oh harus pakai nota, harus pakai kwitansi. Enggak, karena udah berhasil dipikat hatinya ya udah ngasih aja gitu loh. Jadi dengan kelembutannya, jagonya dia ngomong gitu loh. Hingga akhirnya para korban pun luluh. Seperti teman-teman kami yang ada kemarin sama ibu-ibu itu mengaku fansnya tertipu hingga 2 juta rupiah lebih itulah untuk satu korban dan lain sebagainya. Masya Allah. Aduh, jadi teman-teman ini ada pun pengurus-pengurus baru yang kadang ngerasa, aduh, pengurus-pengurus baru tuh kadang gini, sejak kapan sih MCI kayak Intel kayak gini? Itu yang jadi mereka pada kaget, dan kenapa banyak yang ada yang betah jadi pengurus, ada yang enggak gitu loh. Karena memang ancamannya banyak banget gitu loh menjadi pengurus MCI itu. Kayak ada yang diancam dibunuh segala macam. Ya Allah. Nah sahabat, setelah kita melihat satu video ini, gimana tanggapan Bapak Ibu Saudara? Mungkin di antara kita banyak yang rasanya sedih ya melihat saudara muslim yang dari lahir tertipu dan mereka terperdaya oleh oknum-oknum para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang menjadikan kemualapan sebagai pekerjaan, bukan sebuah hidayah. Mereka memanfaatkan hal ini untuk melakukan penipuan-penipuan, untuk melakukan dan mencari keuntungan secara keuangan untuk kebutuhan jasmani mereka. Dan banyak juga mereka yang menggunakan uang atau zakat atau infak yang diberikan oleh saudara muslim yang dari lahir. Mereka manfaatkan, mereka gunakan untuk hidup berpoya-poya, untuk hidup berbuat dosa. Ini cukup miris sekali. Padahal saudara muslim yang telah memberikan, yang berjerih payah, yang bersusah payah, mungkin mereka hanya punya uang segitu saja. Seharusnya bisa beli susu anak-anak, bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak. Mereka berikanlah kepada mukallaf ini dengan berharap akan dapat pahala yang besar. Tetapi para mukallaf ini menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan poya-poya dan untuk kebutuhan jasmani. Cukup miris sekali, dan hal ini sering terjadi, sahabat. Kasihan, pemanfaatan dan menjadikan pekerjaan sebagai mukallaf ini sebenarnya adalah hal yang sangat salah ya, karena mualaf itu bukan pekerjaan tetapi sebuah hidayah ketika saudara masuk Islam. Dan dengan banyaknya hal begini membuat banyak juga muslim yang akhirnya sadar, saudaraku, dan mereka membuat channel membongkar mualaf penipu. Ada channelnya itu, sahabat. Dan saya juga memiliki banyak video dari mereka ya. Mereka membongkar semua karena beberapa mereka yang muslim dari lahir benar-benar merasa tertipu sehingga mereka ungkapkan, mereka
curahkan isi hati mereka bagaimana mereka ditipu oleh mukalab ini. Mukalab. Nah, mukalab, kalau ada muka tembok ini mukalab sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.